bersama saya Peradisi Ocha di Hobi Kita. Nah Sobat Hobi, di episode kali ini Ocha bakal ngajakin kalian untuk membahas sebuah hobi tentang senapan angin nih, tentang tembak menembak. Jenis yang banyak digunakan untuk pemula itu biasanya yang multi pump. Ini untuk apa nih Mas? Ini nih bat untuk di bahu. Yang perlu dipersiapkan kan pertama mental, konsentrasi ya, karena terus terang dalam menembak ini kan lebih ke konsentrasi, ke fokus. Apa kabar nih Mas? Baik. Baik Ya. pastinya. Boleh langsung kita masuk aja Ya, nih silakan. Mas? Kita langsung ke base camp Silver Bullet ya. Hai Sobat Hobi, Silver Bullet ini merupakan komunitas menembak dengan menggunakan senapan angin. Kali ini saya dan teman-teman dari Silver Bullet akan membahas mengenai berbagai jenis senapan dan juga komponen apa saja yang ada di dalam senapan angin berikut ini. Kurang lebih 4 tahun, punya 23 anggota, dan apa kalau mau masuk di Silver Bullet ini harus merupakan anggota kepolisian mungkin gitu, apa boleh dari kalangan lain nih Mas? Enggak, yang pasti kita mewadahi rekan-rekan sehobi Mbak. Jadi pengguna senapan angin yang pengen bergabung gitu kan. Terlebih kita ke tembak targetnya, bukan berburu gitu sekarang kan untuk Silver Bullet. Jadi punya target ya Mas, Iya. untuk tembak. Beda lagi dengan berburu. Beda lagi. Beda lagi, Iya. caranya, tekniknya juga pasti beda ya Mas? Senapannya juga berbeda. Oh gitu nih, pengetahuan juga nih buat pemirsa kalau senapan yang digunakan untuk berburu dan memang untuk latihan tembak itu berbeda ya Mas? Berbeda. Berbeda nih. Dan juga nih Mas Didi, kalau dilihat nih berarti anggota-anggota di Silver Bullet ini kebanyakan dari mana nih Mas? Kita alhamdulillah untuk anggota sendiri dan kepengurusan itu dari berbagai kalangan Mbak. Dari berbagai Ya, kalangan. seperti pembina kita itu Pak Haji Muslimin ya, kita udah kenal. Kemudian Pak Ketua kita adalah Pak Tony, itu bertugas di Wali Kota ya, sebagai asisten juga. Dari sipil, dari tentara juga ada. Jadi memang tidak menutupi semua orang itu yang punya kepengen untuk menembak pastinya Iya. boleh join di Silver Bullet. Yang pasti yang memiliki hobi senapan angin gitu. Hobi senapan angin, tapi pastinya punya syarat-syarat, apa harus punya senapan dulu nih biar bisa masuk nih ke Silver Bullet nih Mas? Sudah barang tentu Mbak, karena kita mewadahi penghobi senapan angin, pasti mereka yang bergabung orang-orang yang memiliki Punya. senapan angin. Oke, berarti memang Silver Bullet ini sebagai wadah untuk berkumpul nih, punya tempat sendiri gitu Iya ya benar. Mas? Dan juga kalau misalnya pengen join, kalau misalnya Ocha nih pengen join nih Mas ke Silver Bullet, ini kira-kira ada uang pendaftarannya nggak sih Mas? Untuk kita Silver Bullet sendiri memang ada klub khusus cewek-cewek Mbak. Itu gitu. kita bisa nyebutnya Sri Kandi Silver Bullet Bengkulu gitu. Waduh, boleh nih join Sri Kandi ya, Sri Kandi Silver Bullet dari 23 itu tadi. Iya ya, Mas? benar. Ada sekitar orang 5 termasuk Mbak Unga. Mbak Unga juga anggota kita. Gitu. Salah satu konser BTV juga ada nih di sini. Jadi nggak Iya, menutup kemungkinan kalau Ocha bisa join juga Boleh, nih. Jadi boleh, Silver semua. Bullet, Sri Kandi Silver Bullet. Iya. Nih, jadi banyak banget memang yang bisa kita dapetin di Silver Bullet pastinya Iya. ya Mas. Dan memang kalau sudah 4 tahun nih, kurang lebih 4 tahun berdiri, pastinya sudah banyak prestasi nih yang tercipta nih di Silver Bullet. Kalau Bengkulu. prestasi boleh dicek nanti trofi-trofi yang udah diperoleh sama teman-teman, Banyak baik banget. di lokal Bengkulu, Sumatera, dan alhamdulillah kita juga di Jawa ada yang dapat beberapa Mbak. Oke, jadi sudah nasional ya Nasional. Mas. Memang keren banget nih pemirsa. Pastinya pemirsa yang punya hobi menembak, apalagi suka main PUBG nih Mas. Ah, pas itu. Mas juga Kalau suka main PUBG nih? Dulu pernah Mbak. Dulu Iya, pernah. dulu pernah. Anak muda sekarang banyak banget nih Mas yang suka main PUBG, mungkin Iya. mau merealisasikan hobi PUBG-nya ke Ah. senapan yang memang benar-benar senapan, tembak-tembak, bisa langsung ke Silver Bullet Bengkulu. Kira-kira nih Mas Didi, kalau Ocha udah pengen banget nih join di Silver Bullet Bengkulu, pastinya ada uang administrasi ya Mas? Iya. Kira-kira berapa nih Mas? Kita sama Mbak dengan klub-klub lain. Jadi kalau klub itu punya ADRT, jadi ada ketentuan-ketentuannya di sana. Paling kita untuk
pungutan sendiri untuk calon anggota itu yang penting untuk KTA Mbak, KTA klub. Ya, kartu tanda anggota klub. Jadi butuhnya itu aja nih, jadi Iya. administrasinya cuma bayar untuk KTA-nya Iya. aja. Pastinya juga butuh senapan tapi ya pemirsa. Iya, benar. Senapan dan KTA jadi syarat nih untuk bisa join di Silver Bullet Bengkulu. Nah kalau untuk penyesuaian waktu nih Mas, kira-kira hari apa sih latihannya? Kita untuk latihan rutin, untuk lokasi sendiri Mbak, kita masih bergabung di Korem 041 Gamas, itu di lapangan tembak senapan anginnya. Karena di sana satu-satunya tempat yang safe buat nembak gitu. Jadi teman-teman dari klub lain juga bergabung setiap Sabtu dan Minggu, itu dari pagi sampai sore biasanya. Jadi dari pagi sampai sore itu gantian dengan klub lain juga. Betul, ya. Memang kalau Silver Bullet ini di pagi, siang atau sore nih Mas? Kita lebih ke paginya sih. Kemudian ada juga jadwal rutin setiap akhir bulan, hari Minggu. Nanti Mbak Ocha boleh kalau sama teman-teman mau gabung gitu. Kita pasti ada di sana yang berkumpul, betul berkumpul satu klub baratnya itu di minggu keempat setiap bulan. Oke, berarti memang semuanya boleh gabung ya Boleh, nanti di minggu iya. keempat nih, di hari Minggu di akhir bulan. Akhir bulan, ya. Jadi hiburan juga ya pastinya, melepas penat juga ya Betul, Mas. Mungkin iya. pastinya Mas setiap harinya Iya. dihiasi dengan banyak banget mungkin ya masalah-masalah, bisa langsung tembak-tembak jadinya lebih refresh nih Mas. Biasanya kita isi sharing ilmu juga masalah dunia tembak menembak, khususnya bidang nembak target. Oke, tapi kalau berburu ini beda lagi tempatnya nih Mas. Tujuan Silver Bullet Bengkulu dibentuk itu untuk mengedukasi teman-teman, Mbak. Jadi yang selama ini hanya tahu senapan angin itu untuk memburu hewan, gitu kan. Jadi kita mengarahkan, mari teman-teman kita beralih ke tembak target. Dan senapan angin ini rupanya bisa untuk mencetak prestasi, gitu. Benar banget. Jadi memang banyak banget kali prestasi juga dari Silver Bullet ini ya Mas. Latihannya di hari Sabtu dan Minggu di pagi hari nih kalau sama klub Silver Bullet. Pastinya juga dikasih tahu tadi sama Mas Didik, jadi boleh langsung ke sana aja Langsung kalau aja. pengen join ya Iya. Mas. Pemirsa yang pengen join yang udah punya senapan angin, kalau belum punya senapan angin kesini dulu, Boleh, dibeli dulu iya. senapan anginnya. Mas Didik langsung bisa langsung ngasih tahu kira-kira senapan angin yang cocok ya Mas. Betul, iya. Untuk dipakai sama pemirsa nanti. Tentunya untuk pemula dan yang sudah mahir itu bakal beda pemilihan senapannya, Mbak. Oh gitu, jadi bisa langsung konsultasi sama Mas Didik ya Betul, Mas? ya. Atau mungkin langsung bisa ke lokasi untuk konsultasi juga boleh, karena Boleh. bakal ada sharing-sharing juga Iya. di sana. Oke pemirsa, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga tentang Silver Bullet bersama Mas Didik, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol juga tentang teknik tembak menembak nih yang pastinya tetap bersama anggota-anggota Silver Bullet juga ya Mas. Nah Sobat Hobi tetap di hobi kita. Oke pemirsa, nih sekarang tadi kita udah nanya tentang Silver Bullet ini, kepengurusannya dan juga bagaimana sih bisa masuk menjadi anggota Silver Bullet. Dan sekarang Ocha sudah bersama Mas Bambang nih yang bagian senapannya nih pemirsa. Nah Ocha pengen tahu nih Mas Bambang, kalau misalnya Ocha udah siap banget jadi dan udah lulus mungkin administrasinya nih menjadi anggota dari Silver Bullet, kira-kira senapan apa yang cocok buat Ocha? Tergantung Mbak ya. Mbaknya mau ambil kelas apa gitu kan, misalnya untuk pemula itu biasanya di 10 meter. Nah, 10 meter itu kita gunakan senapan ini. Senapan ini Iya. senapan apa namanya nih Mas? Biasanya disebut dengan uklik atau Uklik. pompa tangan. Ya. Oke. Ini jenisnya ada yang multi pump, ada yang single pump. Oh jadi beda Ya, lagi Beda ya? lagi, ada 2 jenis itu. Ada juga yang spring. Oke, jadi punya dalam satu senapan itu banyak lagi jenis lainnya yang memang satu Untuk nama ini apa namanya? Jenis yang banyak digunakan untuk pemula itu biasanya yang multi pump. multi pump. Itu Selain- bedanya apa nih Mas?
Sistemnya beda. Dia ada yang single pump itu hanya sekali pompa. Oke. Iya. Untuk yang multi itu banyak pompa. Banyak pompa. Jadi kalau untuk pemula biasanya Iya. kebanyakan itu milihnya multi Nah, pump. kayak gini Ya? kan. Oke. Jadi itu kalau single 1 kali cukup. Cuman kalau yang multi harus 3 atau 4 kali gitu. 3 pompanya. sampai 4 kali untuk narik ininya ya, Mas? Iya. Oke, Pompa. kaget. Agak ekstrim memang kali ini pemirsa. Agak hobinya Iya. agak lumayan ekstrim yang ini. Dan kalau misalnya Ocha udah bisa nembak sesuai sasaran nih kira-kira Mas Bambang, apa ya senapan yang cocok kira-kira nih? Naik grade gitu misalnya ya. Naik grade benar. Dari target 10 meter kita bisa pindah di metal silhouette. Metal silhouette itu ada 2 kelas ya. Tripos sama multiring. Multiring Iya. itu bedanya apa nih? Namanya aja udah beda nih, Mas. Namanya udah beda jelas ya. Kalau tripos itu untuk jaraknya itu hanya 33 meter. 33. Sementara yang multiring itu sampai dari 18 sampai 41 meter. Oke. Beda-beda jaraknya itu. Beda jaraknya. Berarti perbedaannya itu di jarak ya, Mas? Dan Ya. senapannya yang digunakan juga berbeda. Sama jenisnya. Sama Ya. Dia untuk pompa tangan ada yang di 17 meter. 17 Iya. meter. Oke. Kalau yang PCP itu 33 untuk triposnya ya. Kira-kira Kalau multiring nggak ada yang ini. Oh, multiring? Ya, Oh, multiring multiring nggak khusus ada. untuk PCP. Oh gitu ya pemirsa, tadi kita udah tahu nih kalau udah pro banget nih mungkin pemirsa bisa langsung datang juga ke sini ya, konsultasi Ada juga satu kelas Oke, yang satu paling kelas. bergengsi itu Wow. band race. main race itu Iya. bedanya udah sering ikut lomba. Dari unit beda, udah itu target juga beda. Targetnya juga beda, lebih jauh lagi Iya. biasanya. Boleh kita lihat dulu di sini untuk Boleh senapan band race ini. banget tuh, Mas. Oke pemirsa, tadi kita udah diajak langsung nih sama Mas Bambang untuk lihat langsung ya, Iya. Mas. Oke, senapannya nih. Kira-kira apa nih yang mau Mas Bambang jelaskan di 2 senapan ini nih, Mas? Jadi satu kita bahas yang kelas Metsil dulu ya, metal silhouette. Jadi untuk senapannya sendiri itu berbeda dengan kelas band race tadi, Mbak. Kalau band race ini dan ini untuk metal silhouette, Metal silhouette. multiring dan tripos. Oh ya, bener. Jadi dari segi stok atau popor itu berbeda. Untuk multiring dia menggunakan ini butt plate dan sandaran pipi. Ini untuk apa nih, Mas? Nah, ini. ini nih butt plate untuk di bahu. Daerah sini ya. Gitu. Dia ada setelannya. Nah, ini untuk pipi, sandaran pipi itu Sandaran. sandaran di pipi. Sini. Ini. Oh gitu. Iya. Jadi perbedaannya ini. Oh ini nggak ada ya, Mas? Iya, yang ini nggak ada Yang untuk ini band nggak race. ada. Nah, kalau yang ini pakai ada. setelan, ya. Sudah itu untuk apa namanya? Teleskop juga. Skopnya. Pembesarannya udah tidak terlalu besar. Biasanya maksimal di 24. Di 24. Kalau yang ini biasanya sampai 50. Oh, jadi ini lebih jauh ya? Iya, karena detail targetnya harus jelas juga yang ini, yang band race. Kalau untuk multiring, tripos, cukup yang tele di 24. Jadi kalau kita udah bisa nembak di metal silhouette, kita bisa banget pilih senapan ini ya, Mas? Iya, Oke, dengan jaraknya ini tadi 24. Kalau di PUBG itu namanya scope nih, Mas. iya, Jarak. teleskop. Oh, teleskop. Ada yang nyebutnya teleskop, ada yang scope, ada yang tele. Oh gitu, jadi Sama nyata aja nih, artinya. di depan Ocha Iya. nih kira-kira. Nah, Mm-mm. beratnya ini berapa nih, Mas? Kayaknya berat banget nih megang. Kalau untuk multiring ini nggak ada standar beratnya ya, Mm-mm. tapi rata-rata di atas 4,5. 4,5 kilo. Kilo, Wow. kilogram. Jadi kalau untuk pemula pastinya lumayan pegel ya, Mas? Kalau Lumayan pegel tapi untuk kalau udah latihan biasa nih, masih pegel juga. masih pegel juga berarti ya, Mas? Apalagi jeda waktunya lumayan panjang Iya. ya kalau nembak ya latihannya. Untuk kelas Metsil ini 10 menit, Mbak. 10 menit Itu di kelas open ya. Kalau kelas untuk prestasinya 20 menit tiap sesi tembakan. tiap sesi. Oke, Iya. punya jeda Iya. dulu ya. Dia kan 20 kalau untuk multiring itu 20 target ya. Itu 10 menit untuk open, 20 menit untuk prestasi. Oke, jadi pemirsa di rumah nih, sobat hobi pastinya harus siapin bahu nih, Iya. yang agak Olahraga fisik. bener banget nih. Jadi kalau mau pilih Iya. hobi nembak pastinya harus siap olahraga fisik juga Harus ya. wajib itu. Bener Iya. banget nih. Dan selanjutnya kita ada yang satu lagi nih, Nah, Mas. Untuk band race sendiri ini lebih spesifik dia ya. Dari stok tadi udah kita jelaskan. Oke. Untuk scope-nya
itu lebih kelasnya lebih tinggi. Jauh gitu ya, lebih jauh lagi jangkauannya ya Mas. Dan kalau misalnya nih, ini kan nggak ada tempat pipinya, terus juga nggak ada tempat bahunya, ini gimana megangnya? Kita kan ini posisinya duduk bersandar, Mbak. Jadi kita menggunakan ini backrest dan ini front rest. Front rest. Ya, Oke. jadi kita nggak berdiri nembaknya. Beda dengan Metsil tadi. Oh, jadi bedanya Ya, gitu. Ini beda berdiri. posisi. Kalau yang ini duduk tersandar di meja, yang ini tadi berdiri. Oke, kalau ini lebih untuk ini ya Mas, tempat metsilnya tadi. Iya, Untuk tembak metsilnya tadi. Ini pemirsa kalau Sementara yang kan ini. targetnya ini kertas di 25 meter. Oke, jadi perbedaannya ini nih, makanya nggak ada tempat sandaran pipi dan Iya. juga sandaran bahunya nih pemirsa. Nah, kalau kita udah tahu kira-kira harganya berapa sih ini Mas? Kalau harga untuk kisaran yang ini kan, ini jenis HW100, Oke, Jerman punya, harganya Oke. di 24 juta. 24 juta. Catat pemirsa, 24 juta nih. 24 Harus juta siap di nih. luar stok ini, harga stoknya 3 juta. 3 juta. di luar itu ya. Teleskopnya 1.500.000, itu yang low budget lah istilahnya. Oke, kalau yang ini lumayan mahal lagi nih. Lebih naik lagi harganya Mas. Kalau ini sih custom, Mbak ya. Oh, ini custom. Ini beda custom lagi. ya. Dia menggunakan ada yang part lokal, juga ada yang part dari luar import gitu, kayak Laras Jerman, regulator P70 ini Jerman punya. Nah, kalau untuk chambernya ini sendiri lokal kita punya. Lokal dari Indonesia. Indonesia. Iya ya Mas. Nah, Jadi kombinasi gitu, lokal dan impor gitu. Oh, paling ini beda. Iya. Jadi terserah nih dari konsumennya pengen Iya, kayak maunya kayak gimana gitu. Nah, ini kalau misalnya pemula kayak Ocha nih Mas, kira-kira apa yang harus Ocha tahu nih dari komponen senapan ini? Yang harus Ocha paham dulu nih kira-kira. Yang utama ya pasti pengoperasian. Oke, Ya, pengoperasian senapan, terus untuk safety-nya gimana gitu ya. Untuk perawatan-perawatannya gitu. Pastinya harus tahu nih kalau perawatannya gimana nih Mas? Untuk perawatan kalau yang senapan kompetisi gini Mbak, memang agak detail dari sistem senapan hunting ya. Senapan hunting. Oke. Itu laras juga, terutama laras itu tiap 3 kali shoot, 3 kali penilaian gitu kan, laras harus dibersihkan. Oke. Setiap mau turun kompetisi itu semua part harus dicek gitu. Oke, tadi kita udah bahas tentang senapannya, tapi pasti harus punya peluru ya Mas. Kalau Oh, misalnya iya. main senapan kan gitu. Iya, iya. Nggak mungkin nembaknya angin doang Iya. gitu kan. Nah, kira-kira peluru apa nih yang kita butuhkan nih Mas? Ini kan semuanya ini senjata kita ini menggunakan kaliber standar senapan angin 4,5 mm atau 177. Jadi untuk jenis mimisnya sendiri kita ada yang untuk kompetisi ya. Oh, ini ya. Nih pemirsa bisa Iya. lihat, berat ya. Pas dipegang berat. Padahal kalengnya kecil banget nih yang Kecil ini. ya, 4,5 mm. Oke, ini sering banget nih ada di tempat main game gitu. Ini beda-beda warnanya, Oh, ini beda warnanya, dibedakan ya, ya. Mas. Iya. Oh, jadi kalau warnanya ini panjangnya beda lagi gitu. Kalau panjangnya sama Mbak, Oke. dia dari segi beratnya. Oh, beratnya. Iya. Ada yang 9 grain, ada yang 10 grain, ada yang 12 grain gitu. 12 jam lebih sakit kalau kena Iya. tembak ya, Mas. Agak lebih sakit ini. Terus masih Iya. ada satu lagi juga itu, Mas. Ini yang lebih berat ini. Oh, ini. Iya. Oh, ini 16 berapa grain. nih? 16. Jadi Iya. untuk peluru ini sendiri bisa masuk di senapan mana aja? Bisa semuanya. Bisa Cuman semuanya. kita harus menyesuaikan dengan settingan di mimisnya, pelurunya. Oke. Jadi memang kalau namanya udah senapan angin, pastinya butuh angin juga ya, Mas. Betul. Ini gimana cara ngisi anginnya nih, Mas? Nanti kita langsung aja ya. Langsung aja. Ya. Nah, di sini, Mbak. Untuk ini senapan bendres, Oke. kita buka dulu ininya. Agak ngeri ya. Agak ngeri-ngeri sedap. Karena custom ini pemirsa. Dari Jerman loh gitu. Kalau ini campuran, Mbak. Kombinasi ya. Jadi untuk ini sistemnya kan ke knockdown, Mbak. Heeh. Dia ada yang langsung di regulator untuk pengisian, ada yang ditabung. Ada yang ditabung. Ah. Kalau yang ini Kalau gimana, yang ini Mas? sistemnya ke knockdown. Knockdown. Jadi harus kita lepas dulu tabungnya,
Oke, ini meledak nggak, Mas? Enggak, aman. Aman. Nah, kita lepas tabungnya. Nah, bentar. Oke, jadi kita butuh apa nih, Mas? Selain tadi udah dilepas nih tabungnya? Ya, jadi kita gunakan ini namanya coupler Kopler namanya. atau adapter pengisian. Adapter. Nah, jadi untuk pengisian kita pasangkan dulu di sini. Nah, begini. Kita konekkan ke regulator. Oke, Regulator namanya pengisian. regulator. Nah, ini. Nah, itu kita putar ini Oh, gitu. untuk pengisiannya nih. Heeh. Sampai kapasitas angin yang kita inginkan. Oke, jadi Iya. beda-beda nantinya Iya, ya, betul. tergantung pelurunya juga mungkin. Enggak, Oh, iya. tergantung settingannya, Mbak. Oh, settingan Iya. dari senapan ini Dari tadi. senapan ini tadi. Oke. Kalau misalnya ini kan kita membutuhkan angin 1600 PSI. Oke, kalau ini 1600. Kalau yang di belakangnya Yang ini menggunakan 2400 PSI. 2400. Iya. Jadi lebih banyak lagi. Iya. Oke, jadi banyak banget nih kita tahu tentang senapan ini pastinya bersama Mas Bambang dan tadi juga ada Mas Didik. Ocha bakal diajak untuk nembak pastinya Siap, ya latihan Mas. nanti kita Bisa. bersama. Oke, bener banget nih. Dan pastinya ada Pak Ketua juga di sana. Ada nanti ya? Pak Tony Elvian. Aduh, Yes. aduh. Ocha udah gak sabar lagi nih, makanya nantikan terus di hobi kita dan ikutin Ocha terus. Oke pemirsa, tadi Ocha udah belajar tentang teknik-teknik menembaknya dan sekarang Ocha bakal langsung praktek nih di lapangan. Pastinya pemirsa penasaran, ikutin Ocha terus di hobi kita. And let's go! Setelah berinteraksi bersama Mas Didi dan Mas Bambang, ternyata banyak sekali ya pemirsa jenis-jenis senapan angin dari harga yang paling murah hingga paling mahal. Tidak hanya mengenai harga senapan, sebelum menembak juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti peluru, trigger, laras, dan pompa oksigen untuk mengisi tabung yang terdapat di senapan. Kalau di hari sebelumnya saya dan tim membahas mengenai teknik dan asal mula silver bullet, sekarang saya akan membahas bersama Pak Tony mengenai apa saja yang harus dipersiapkan dalam menembak hari ini dan akan langsung praktek menembak. Oke pemirsa nih, Ocha sudah bersama Bapak Ketua dari Silver Bullet Bengkulu yaitu Bapak Tony Alfian. Nah, kemarin Ocha udah ngobrol nih Pak sama Mas Didi tentang Silver Bullet ini sendiri dan sekarang Ocha mau ngobrol sama Bapak tentang cara menembak yang langsung di lapangan ya Pak. Iya. Nah, kira-kira Ocha sebagai pemula ini apa aja sih yang Ocha harus persiapkan untuk menembak nih Pak? Baik Mbak Ocha ya, kalau sebagai pemula sebenarnya menembak itu gampang, gampang ya susah gitu ya. Jadi bagi yang pemula yang perlu dipersiapkan kan pertama mental, konsentrasi ya, karena terutama dalam menembak ini kan lebih ke konsentrasi, ke fokus. Artinya kemudian dengan ada konsentrasi sehingga kita lebih enjoy. Satu lagi perlu ada ketenangan, karena ketenangan di sini kan mulai dari hati, mungkin hatinya maksudnya denyut jantung. Jadi denyut jantung pun diperhitungkan sehingga kalau kita sudah terbiasa tenang, mudah-mudahan untuk melakukan tembak-tembakan itu bisa sesuai dengan sasaran, lancar sesuai gitu dengan ya. sasaran ya Pak, bener banget nih. Berarti memang jantung yang pertama kali harus disiapkan ya Pak, biar nggak kagetan nih pemirsa. Nah juga nih Pak, dilihat di lapangan sudah ada metal siluet kemarin yang udah Ocha tahu dari Mas Didi dan juga Mas Bambang. Itu juga ada sasarannya nih Pak. Kira-kira perbedaannya itu apa Pak? Jadi gini ya, dalam lomba ya kita kan standar nasional yang diperlombakan bahkan internasional, ada metal siluet itu ada beberapa kelas, ada juga namanya tiga posisi mulai dari tiarap, jongkok dan berdiri. Kemudian juga ada metal siluet yang sifatnya multi ring, artinya beberapa jarak
1 kali tembakan gitu ya. Kemudian juga ada band restnya. Satu persatu saya perjelaskan secara singkat mungkin. Kalau ya untuk tingkat kesulitan sama sebenarnya, tapi tergantung dari pembawaan masing-masing hobi kita kan, hobi kita di mana. Ada yang kalau yang 3 posisi itu mulai dari tiarap gitu ya, kemudian jongkok, dilanjutkan dengan berdiri. Itu semuanya dalam jarak yang sama. Nah, gitu. Terus ada juga multiring. Multiring itu dia semuanya berdiri, posisi standing gitu ya, tetapi jaraknya berbeda, mulai dari 27 meter, 31 meter sampai ke 41. 41 meter. Jadi yang dinilai itu kelihatan apa sasaran yang ditembak. Ini meter sudah apa yang jatuh ya, di sasaran yang besar, kemudian mengecil sampai yang kecil. Ada 4 jarak gitu ya. Okay. Nah, kemudian ini ada juga kita yang namanya band rest. Band rest ini memang lebih ke ke sasaran kertas ya, tidak dilihat, tapi itu lebih ke konsentrasi dan ketenangan, karena yang sasaran itu yang dinilai kecil sekali gitu, kecil sekali. Nah, gitu. Jadi kan kalau di dalam senapan angin itu kecil yang dinilainya, tapi harus konsentrasinya penuh. Ya. Oke, dan di depan itu Pak, di tengah-tengah itu ada kincir angin Pak. Itu kira-kira fungsinya apa itu Pak? Oh benar. Jadi untuk para penembak, justru kita memperhitungkan juga arah anginnya. Jadi makanya kita secara fair harus memberitahu kepada atlet-atlet, nah ini arah angin kemana, silakan dia nanti mau mengambil ke arah mana. Karena terus terang angin itu, posisi angin itu akan mempengaruhi jarak, sehingga suatu saat dia bisa melenceng gitu ya dari sasaran. Oke, jadi kincir angin itu untuk memperkirakan nih arah anginnya jauhnya semana gitu ya. Jauhnya kemana, sehingga para atlet ataupun petembak bisa melarikan arah bergeser sedikit. Oke, nah tadi udah banyak banget nih yang Ocha lihat di sini Pak. Ada yang nembak secara berdiri, ada juga yang nembak secara duduk. Nah, jadi bedanya itu tadi dari jaraknya juga ya Pak? Jaraknya. Nah, oke, dan kalau pemula nih kayak Ocha, itu mulainya dari berdiri dulu atau duduk dulu nih Pak? Sebenarnya kalau yang itunya berdiri, itu yang standarnya kan berdiri ya. Standar itu berdiri, itu dengan jarak yang tetap dulu, ada yang tetap dulu ya, sehingga nanti kalau sudah mulai, karena kan ada beberapa jarak nih, jarak 27 sampai ke 41 begitu. Oke, jadi memang itu perbedaannya ya Pak. Jadi pemirsa juga tahu nih perbedaan. Mungkin tadi ngelihat ada yang nembaknya berdiri, ada nembaknya yang duduk nih. Dikasih tahu langsung nih sahabat Bapak Tony Alfian selaku ketua. Nah, boleh Pak kita langsung coba nembak. Ocha udah penasaran banget nih. Oke, boleh, terserah, kita mengikuti ya. Siap. Tidak perlu buru-buru, tangan jangan dulu dipegang larasnya, belum masuk ke trigger. Itu semua konsentrasi, tidak perlu buru-buru, baru kita melihat sasaran dengan santai. Nah gitu. Jadi tangannya posisinya jangan di tempat trigger ini ya Pak? Trigger itu kalau sasaran kita sudah kelihatan dapat, baru kita masuk trigger. Dengan perasaan yang halus, nah ini saya katakan tadi, dengan perasaan yang halus kita bisa mulai pelan-pelan. Jadi kita segel sedikit, kemudian pas sasarannya. Tuh. Langsung nomor 12 X itu bisa disaksikan. Nomor 12 luar biasa. Silakan mencoba. Pemirsa di rumah harus tahu ya, dengan kegiatan menembak ini mendapatkan banyak sekali manfaat seperti meredakan stres, melatih penglihatan, meningkatkan adrenalin, keberanian, keyakinan, dan melatih fokus.
pemirsa, ini tadi hasil Ocha nembak tadi di lapangan. Nah ini memang bedanya kalau kita di posisi tengah itu poinnya 10, nanti di pinggirnya ada 9, 8, sampai yang paling kecil itu 5 pemirsa. Nah ini adalah hasil Ocha tadi, kalau dijumlahin semuanya itu jadi total penilaian kita menembak tadi pemirsa.